Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Kecil bahagian pertama seri yang ke-13. Kitab Hosea pasal 13 dengan perikop murka Tuhan akan menimpa Efraim. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang. Ia diangkat-angkat di Israel, tetapi ia bersalah dengan menyembah Baal, sehingga matilah ia. Sekarang pun mereka terus berdosa, dan membuat baginya patung tuangan dari perak, dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Semuanya itu buatan tukang-tukang. Persembahkanlah korban kepadanya, kata mereka. Baiklah manusia mencium anak-anak lembu. Sebab itu mereka akan seperti kabut pagi, atau seperti embun yang hilang pagi-pagi benar, seperti debu jerami yang diterbangkan badai dari tempat pengirikan, atau seperti asap dari tingkap. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Akulah yang mengenal engkau di padang gurun, di tanah yang gersang. Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Maka aku menjadi seperti singa bagi mereka. Seperti macan tutul, aku mengintip-intip di pinggir jalan. Aku mau mendatangi mereka seperti beruang yang kehilangan anak. Aku mau mengoyakkan dada mereka. Di sana aku memakan mereka seperti singa. Binatang liar di padang akan merobek mereka. Aku membinasakan engkau, hai Israel. Siapakah yang dapat menolong engkau? Di mana gerangan rajamu, supaya diselamatkannya engkau, dan semua pemukamu, supaya diberinya engkau keadilan. Hai, engkau yang berkata, berilah kepadaku seorang raja dan pemuka-pemuka. Aku memberikan engkau seorang raja dalam murkaku, dan mengambilnya dalam gemasku. Kesalahan Efraim dibungkus, dosanya disimpan. Sakit beranak mendahului kelahirannya, tetapi ia adalah seorang anak yang tidak bijaksana.
sebab tidak pada waktunya ia bergerak. Bila waktunya tiba, ia tidak mau keluar dari kandungan ibu. Akan kubebaskankah mereka dari kuasa dunia orang mati? Akan kutebuskah mereka daripada maut? Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasamu, hai dunia orang mati? Mataku tertutup bagi belas kasihan. Sekalipun ia tumbuh subur di antara rumput-rumput, maka angin timur, angin Tuhan akan datang, bertiup dari padang gurun, mengeringkan sumber-sumbernya, dan merusakkan mata-mata airnya. Dirampasnya harta benda, segala barang yang indah-indah. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Hosea pasal yang ke-13. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang hukum tabur tuai berdasarkan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Hosea 13 ayat 1 dengan bunyi nas. Apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang. Ia diangkat-angkat di Israel, tetapi ia bersalah dengan menyembah Baal, sehingga matilah ia. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, Israel dalam hal ini Efraim, di kerajaan Israel Utara paling kuat di antara 12 suku Israel. Tetapi merekalah yang paling lemah dalam hal rohani. Dan karena seringnya mereka jatuh dalam hal penyembahan kepada berhala, maka lama-kelamaan rohani mereka pun mati. Lihat Hosea 13 ayat 1. Apalagi pada zaman Nabi Hosea, mereka semakin menjadi-jadi dan lebih hebat lagi dalam hal pembuatan patung-patung tambahan itu, serta menyembahnya. Lihat ayat yang kedua. Oleh karena itu, Tuhan tidak lagi mengizinkan mereka untuk tinggal di tanah yang diberikannya kepada mereka. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, Tuhan telah memimpin Israel keluar dari perbudakan mereka di Mesir. Dan mereka telah menjadikan Tuhan yang hidup sebagai Allah mereka. Tidak ada penyelamat atau juru selamat yang lain yang bisa menyelamatkan mereka. Lihat ayat yang keempat. Allah di sorga telah menunjukkan kasih dan keintimannya dengan mereka di padang gurun selama 40 tahun. Lihat ayat yang kelima. Namun ketika Tuhan Allah memberi mereka kemakmuran dan cukup makanan untuk dimakan, mereka justru menjadi tinggi hati dan melupakan Dia. Lihat ayat yang keenam. Maka solusi satu-satunya adalah mengizinkan Israel untuk dideportasi atau dibuang dari Kanaan ke tanah perbudakan oleh Asyur. Lihat ayat yang ke-11. Itu perlu bagi Israel untuk mengalami penderitaan di negara asing laksana seorang perempuan yang mengalami sakit bersalin, namun anaknya tak juga mau keluar. Lihat ayat yang ke-13. Jenis hukuman seperti itu adalah satu-satunya cara untuk membuat Israel Utara menyadari akan situasi mereka yang sangat menyedihkan. Pemberontakan mereka secara rohani melawan Tuhan adalah alasan mengapa mereka akan kehilangan negeri mereka yakni Kanaan dan ibu kota mereka yaitu Samaria. Lihat Hosea 14 ayat 1. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat surgawi, pena ilham ilahi roh nubuat kemenangan akhir halaman 36 alinea kedua menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi atau Israel telah menempa sendiri belenggu bagi kakinya.
dan mereka telah mengisi sendiri cawan pembalasan itu. Dalam keruntuhan total yang menimpa mereka sebagai bangsa dan dalam semua malapetaka yang menimpa mereka lebih lanjut, dalam hal ini pencerai-beraian, mereka hanyalah menuai apa yang telah mereka tabur sendiri. Dan pelajaran bagi kita melalui pasal ini mengenai hukum tabur tuai atau hukum sebab akibat, seperti Israel, yaitu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan memiliki dampak baik positif maupun negatif. Jadi apapun yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Entah itu perbuatan baik atau perbuatan yang buruk. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, sedikit lagi tentang hukum tabur tuai. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat The Glad Tidings, halaman 245 alinea pertama menjelaskan bahwa apapun yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Pernyataan fakta yang sederhana ini yang tidak dapat dijelaskan dengan banyaknya pembicaraan. Tetapi yang pasti, panen yang merupakan akhir dunia akan menyingkapkan apa yang telah ditabur. Apakah itu gandum atau lalang? Dia yang menabur dalam kedagingannya akan menuai kebinasaan, tetapi dia yang menabur dalam roh akan menuai hidup yang kekal. Oleh sebab itu, sahabat-sahabatku, dengarlah nasihat firman Tuhan. Menaburlah bagi dirimu dalam kebenaran, dan tuailah itu dalam belas kasihan. Bukalah tanah kosong bagimu, karena inilah waktunya untuk mencari Tuhan sampai Dia datang dan menghujani ke atasmu dengan kebenaran. Hosea 10 ayat 12 Alkitab terjemahan King James Version. Jadi sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat sorgawi, siapa yang menabur? Siapakah yang menuai? Jawabnya adalah diriku, dirimu, diri kita sendiri. Oleh karena itu, jangan memasang belenggu pada kakimu dan jangan mengisi cawan pembalasan itu. Yesus Kristus akan segera kembali. Untuk itu, menaburlah sesuai dengan kebenaran, agar belas kasihan Allah menjadi bahagian kita semua. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom.